faktor-faktor utama dalam kita beternak ayam kampung. Apakah ayam kampung kita itu bisa sukses ataupun tidak, itu semua tergantung dari cara kita dan kesungguhan kita dalam mengelola peternakan yang kita punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Dani Sarip. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa diberi kesempatan untuk beraktivitas seperti sedia kala. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana atau trik sukses beternak ayam kampung itu bagaimana dan apa saja yang harus kita lakukan. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat rekan-rekan yang selalu dan sudah mendukung channel Dani Sarip ini. Doa saya yang terbaik, semoga dimurahkan dan ditambahkan rezekinya, selalu diberikan nikmat sehat walafiat dan dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Para peternak, khususnya ayam kampung, baik pemula ya ataupun yang akan memulai beternak ayam kampung, dan juga yang sudah lama beternak ayam kampung, itu tentu mempunyai niat ataupun tujuan agar peternakan ayam kampungnya itu bisa berkembang, apalagi sukses dalam artian mendapat keuntungan dan usahanya bisa terkenal kemana-mana. Oleh karena itu, setiap peternak akan mempunyai cara dan trik masing-masing agar peternakan ayam kampungnya ini bisa berkembang biak dengan baik. Di sini saya sebagai peternak ayam kampung yang alhamdulillah sudah lama beternak ayam kampung, sekitar 8 tahunan, yaitu kalau dibilang itu belum lama sekali ya. Jadi akan berbagi cara saya bagaimana mengembangkan atau agar peternakan ayam kita ini sukses dan bisa terkenal ataupun bisa bekerja sama dengan pembeli-pembeli ataupun restoran-restoran yang khusus makanan ayam kampung. Pada awalnya mungkin akan sulit melakukan ini, tapi dengan kesungguhan dan niat juga tekad kita, bagaimanapun atau cara apapun kita harus mempunyai tekad kuat agar ayam-ayam kita yang kita pelihara ini bisa terkenal atau bisa banyak pembelinya, walaupun masih sekitaran lokal, tetapi itu adalah sebuah awal dari keberhasilan kita dalam mengembangkan peternakan ayam kampung, walaupun itu masih start awal. Oleh karena itu kita harus memilih cara-cara yang membuat peternakan kita itu mudah untuk dikembangbiakan. Contohnya, kita sebagai peternak apakah menggunakan sistem-sistem yang ada, mungkin yang modalnya sedikit
tidak mempunyai waktu banyak untuk memantau atau mengawasi ayam-ayamnya, bisa menggunakan sistem umbaran skala rumahan, yaitu melepas liarkan ayam-ayam kita dalam satu areal, tetapi tidak keluar dari areal-areal yang sudah kita tentukan. Itu kita bisa menggunakan sistem semi umbaran. Tapi kalau yang mempunyai modal besar, mungkin bisa menggunakan intensif ataupun semi intensif, karena waktu yang kita punya itu bisa lebih leluasa dalam mengawasi ayam-ayam yang kita pelihara. Lalu yang kedua adalah kita memilih ayam-ayam kampung. Apakah ayam kampung itu khusus untuk ayam kampung yang kita jual telurnya dan DOC-nya, ataupun ayam-ayam kampung yang kita jual nanti setelah dewasa, yaitu ayam kampung pedaging. Jadi kita tidak menjual telur ataupun DOC-nya, ataupun kita hanya menjual dagingnya ketika ayam-ayam kita sudah dewasa. Di sini kita harus bisa menentukan awalnya apakah kita menjual DOC, telur, ataupun daging sekalian ayam pedagingnya. Lalu kita harus menentukan lahan ataupun kandang-kandang yang mungkin untuk yang punya modal dan sudah niat benar atau niat sekali dalam beternak ayam kampung, mereka bisa membuat kandang-kandang yang bagus, sehingga ayam-ayam tidak keluar kemana-mana dan ayam itu berada di dalam area kandang. Dan ini mungkin bagi peternak skala rumahan dan dengan menggunakan sistem umbaran ini mungkin terkendala oleh waktu dan biaya. Mungkin bagi peternak yang mempunyai modal besar itu akan bisa menggunakannya, tetapi bagi yang mempunyai waktu yang atau pekerja dan dia ingin beternak ayam kampung, bisa menggunakan sistem umbaran ataupun semi umbaran. Jadi bisa tidak terlalu atau terpaku oleh pengawasan ayam-ayam, dan pakan-pakan juga tidak terlalu banyak untuk kita keluarkan. Lalu hal yang paling penting adalah memilih bibit, dan baik itu bibitnya kita beli dari DOC ataupun kita sudah membeli bibit dari pacekan atau indukan yang mungkin nanti kita kawinkan dan kita bisa tetaskan sendiri, itu bisa kita lakukan. Karena dalam mencari bibit ini kita harus teliti dan jangan salah, karena kalau kita salah dalam mencari bibit, usaha ayam atau peternakan ayam kampung kita ini akan sia-sia, karena kita akan memperoleh bibit-bibit yang kurang bagus. Dan itu hal yang sangat penting, dan itu jangan sampai salah dalam mencari bibit ataupun indukan dan pacekan yang bagus, agar nanti DOC yang kita hasilkan itu mengikuti bibit yang kita beli, dan itu akan sangat mempengaruhi dalam perkembangan usaha ayam kampung kita. Dan hal yang tidak kalah pentingnya dalam beternak ayam kampung kita agar kita bisa sukses dan
kita bisa meraih keuntungan dalam penjualan adalah menstabilkan atau mengupayakan agar kos pengeluaran pakan kita atau pakan ayam yang kita keluarkan itu tidak terlalu tinggi, karena sekarang ini pakan khususnya pakan pabrikan itu sudah sangat mahal. Jadi kita harus mengaturnya, dan sebisa mungkin kita harus kreatif dalam membuat racikan pakan. Ya mungkin peternak ayam kampung sudah mengerti akan hal ini, tapi bagi buat pemula yang akan memulai peternak ayam kampung akan kebingungan karena mereka masih terpaku kepada pakan pabrikan. Walaupun demikian, itu bisa kita atur ataupun kita bisa stabilkan dengan cara membuat pakan tambahan. Dan jangan lupa di sekitar kita itu banyak daun-daun hijau yang bisa kita gunakan untuk pakan tambahan. Oke rekan-rekan semua, hal-hal yang di atas saya sebutkan tadi adalah faktor-faktor utama dalam kita beternak ayam kampung. Apakah ayam kampung kita itu bisa sukses ataupun tidak, itu semua tergantung dari cara kita dan kesungguhan kita dalam mengelola peternakan yang kita punya. Karena sekarang ini ayam kampung itu harganya sudah lumayan mahal, apalagi sedikit lagi adalah menjelang tahun baru. Mungkin harga ayam-ayam akan menjulang tinggi dan banyak orang yang mencari ayam-ayam, terutama pencinta ayam kampung. Dan perlu kita garis bawahi adalah ayam kampung adalah salah satu konsumsi kebutuhan masyarakat di negara kita ini. Mungkin ya dari rasa dan telurnya mereka akan menyukai, dan juga restoran-restoran yang menyediakan daging ayam kampung khususnya itu akan sangat bekerja sama dengan kita apabila harga-harga yang mereka tawarkan kepada kita itu masuk dalam hitungan mereka. Dan jangan takut, peternakan ayam kampung itu adalah sebuah hobi yang sangat menghasilkan dan bisa menjadi sebuah ladang pemasukan atau tambahan pemasukan keuangan buat kita sehari-hari. Dan kalau kita kelola dengan baik bisa menjadi pemasukan utama yang akan membuat kita sukses dalam artian mendapatkan keuntungan, dan ayam kita bisa berkembang dengan baik walaupun dengan cara yang sangat sederhana, dan kita bisa menikmatinya nanti. Oleh karena itu, buat para pemula yang akan beternak ayam kampung, saya yakinkan jangan takut untuk memulai usaha ayam kampung. Kita harus mempersiapkan ayam-ayamnya, baik bibit-bibit unggul ataupun
bibit-bibit yang memang sudah dijual banyak oleh para peternak ayam kampung, baik DOC-nya, indukan-indukan yang bagus maupun pajakan-pajakan yang bagus. Oke rekan-rekan semua, semoga ini menjadi tambahan wawasan, juga tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon kritik dan saran saya mohon di kolom komentar agar kita saling berbagi pengetahuan dalam peternakan ayam kampung. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.